Kalau yang gue rasakan waktu itu pertama kali gue minum ekstasi itu ya. Jadi yang gue rasakan itu jantung gue ini kayak kencang gitu, jadi kayak detak itu nggak kayak biasanya, nggak normal, dan selalu pengen nggak bisa diam gitu kan. Nggak taunya akhirnya sama dia diajaklah gue bergumul lagi, sempat udah di luar batas ya, maksudnya udah setengah telanjang lah gitu kan badannya. Itu sampai akhirnya dia minta ini yang gue ingat kata-katanya ini, baby ingin bercinta. Ini bukannya lagu, bukannya syair, bukannya ini ngarang gue, tapi itu kata-katanya dia ngomong, Kun, baby siap bercinta katanya. Baby ingin bercinta, baby siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya sudah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Oke, Bang. Ya, ini maaf tangan lagi. Sorry ya. Oke. Jadi Bang Jakun ini ada sedikit masalah ya. Beliau habis kecelakaan. Oke, Bang Jakun, bisa diceritakan sedikit pengalaman inti dari si cantik pemancing kuntilanak ini ya? Bisa. Versinya Bang Jakun. Ini full versi gue ya berarti ya? Ya, intinya aja ya, dulu intinya ya. dulu. Waktu itu ini pendakian yang keberapa kali sih, udah sering ke Gede gitu. Jadi sama Anto, sama Aresena, sama temen gue satu lagi Edros. Terus ketemu cewek, dan cewek itu sempat kesurupan 3 kali. Sempat ngelihat hal-hal yang astral gitu ya. Terus sempat terjadi bentrokan juga antara gua dengan makhluk itu gitu. Oke. Jadi ntar ceritanya berlanjut. Oke. Jadi waktu di cerita versinya Bang Aresena, ini Bang Jakun ini tersangka, bolehlah dibilang tuh tersangka yang mengitik-itik dari si baby ini. Sayang sekali ya baby belum bisa kita hadirkan ya. Mudah-mudahan next si babynya ini ketemu dan bisa menceritakan. Nah, JPGer, sebelum Bang Jakun menceritakan pengalaman mistisnya lebih panjang lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kembali lagi bersama saya, Ale, dan Bang Jakun, yang sebentar lagi akan menceritakan pengalaman mistisnya. Oke, Bang Jakun, mungkin bisa diceritakan langsung kepada penonton di rumah tentang versinya dari Bang Jakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Denny Firman Sagunhat, alias biasa dipanggil ya Bang Jakun. Ini kisah sekitar tahun 95 kalau nggak salah. Tahun 95 ya. Masih ingat itu tahun 95. Waktu itu pertama kali, bukan pertama kali maksudnya, itu gue berpendakian pertama kali sama Edros, sama temen gue satu lagi nih. Waktu itu kita lagi main ke tempat Aresena. Dulu masih di rumah neneknya ya. Pas gue main ke tempat Aresena, kebetulan ada si Edros. Ngobrol, kita besok mau ngedaki gitu kan. Besok naik dah gitu. Karena kan biasanya kita kan emang dadakan nih. Setiap kali mau ngedaki itu kita dadakan terus. Ketemu, ngumpul, ngobrol-ngobrol masalah pendakian gitu kan. Ayo naik yuk gitu. Ayo naik. Jadi besok kita siap-siap. Paginya ya, pagi sekitar jam berapa itu udah agak, sebenarnya sih kok untuk timingnya agak lupa gitu. Udah agak lupa. Tapi seingat gue pagi kita berangkat bertiga, biasa dari stasiun UP ya. Dari stasiun UP kita nyampe stasiun Bogor. Dari stasiun Bogor itu kita jalan
ke Baranang Siang, terminal Baranang Siang. Di saat perjalanan itu kalau nggak salah ini deket Kebun Raya Bogor, di Kebun Raya Bogor. Sebelum itu masuk Kebun Raya Bogor. Di situ ada perempuan nih, ada cewek. Dia sendirian juga apa ya, pakai sepatu high heel gitu kan. Kita sih kalau gue sih dulu sih masih cuek sama cewek gitu kan, gue nggak ini. Sedos sama si Antos nih, sweet gitu kan, cewek biasalah gitu kan. Masih muda ya, masih gimana muda. Pas perpapasan dia nyapa, terus nawarkan sesuatu. Dia menawarkan waktu itu masih musimnya diskotik gitu kan, obat apa yang buat inilah gitu kan, buat manteng ya, buat ekstasi lah, ekstasi ya. Yang itu dia menawarkan, terus kita tolak, terus dia malah balik nanya gitu kan, ini mau camping ya katanya gitu. Kita bilang iya gitu, kita mau hiking gitu kan, hiking ya camping juga sama gitu, kita mau camp juga. Terus dia malah minta ikut, dia minta ikut dong katanya. Nah dia itu menawarkan ekstasi itu waktu itu ya, apa dia bilang dia nggak kehabisan ongkos, dia kehabisan ongkos untuk pulang, rumahnya di Jakarta. Jadinya akhirnya dia minta ikut, ya udah nggak apa-apa, udah berunding kita bertiga gitu kan. Sedos Santos juga udah oke gitu kan, ya udah akhirnya kita bawa. Itu nggak ada masalah, kita bawa sampai Baranang Siang, dia agak siang masalah. Terus dari Baranang Siang kita naik bis sampai ke Pasar Cipanas. Dari Pasar Cipanas ini karena kita lihat dia itu pakai sepatu high heel ya, jadi nggak cocok ya buat naik gunung. Akhirnya kita beli sendal jepit. Ya, kita beli sendal jepit, kita ganti dulu sendalnya. Di dalam perjalanan, kalau saya itu udah sore kita nyampe di Pasar Cipanas tuh udah sekitar jam 5. Karena bis dulu itu lambat jalannya lambat, ngetemnya lama gitu kan, dan ngetemnya sering. Jadi kita sampai tuh sekitar jam 5 apa setengah 6, udah agak sore. Dari situ kita jalan lagi ke atas ke Gunung Putri, Di tengah perjalanan itu udah agak malam, karena si baby ini karena dia pertama kali ikut hiking begitu, jadi dia agak lambat jalannya. Terus pas kalau nggak salah dari situ nggak ada masalah sebenarnya, cuman pas yang di pohon rumpun bambu tuh masih agak di bawah sebenarnya, masih di bawah. Tapi dulu itu kan di Gunung Putri itu sepi, rumah itu masih jarang rumah. Rumpun bambu ini juga masih luas gitu, masih luas. Di situ si baby juga sempat melihat sesuatu tapi kita bertiga nggak lihat gitu, si baby ngelihat, dia bilang ada putih-putih gitu kan. Kita bilang enggak, itu bukan inian, nggak apa-apa gitu, nggak ada apa-apa, karena kita emang bertiga nggak lihat. Kita jalan lagi, kita bujuk gitu, biar dia mau jalan. Berapa jam kemudian, kalau salah 2 jam kemudian itu kita baru sampai 3 jam, sekitar 3 jam itu kita baru sampai ke Gunung Putri. Dari Gunung Putri ini kita nggak mampir, biasanya kita kan mampir di tempatnya teman gua sama Arya nih, Kang Wawan. Biasanya suka mampir di situ. Karena ini gue bawa cewek, gue nggak enak gitu kan mau mampir kan sama si Wawan ini. Akhirnya kita lanjut. Posisi waktu itu udah malam, udah jam berapa ya? Sekitar jam 8, jam 9. Kita mulai masuk ke perkebunan sayur itu kan, perkebunan sayur. Kita lewat jalur molos waktu itu. Sampai di kali kecil itu nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah. Oh enggak, sebelum di kali kecil ini maaf terlewat. Kita itu pas lewat jalur molos itu, lewat perkebunan sayur itu, biasa kita nggak pernah nyasar ya. Biasa kita kan udah puluhan kali lah lewat situ gitu, nggak pernah nyasar.
Ini nggak tahu tiba-tiba kita ngelewatinnya yang di atasnya, yang di atasnya itu ada perkuburan pemakaman warga di situ. Jadi pas di situ si baby sempat ngelihat ada putih-putih, jadi dia langsung berhenti, langsung ketakutan gitu kan, itu apaan putih-putih gitu kan. Dan kita juga di situ posisi lihat semua. Arya Sena lihat, si Edos juga lihat gitu kan. Ada putih-putih yang ada kuncupnya. Itu ada kuncupnya di dekat pohon pisang. Dekat di sini ada pohon pisang, ada rumpun pohon pisang, terus ada pohon kamboja. Jadi dia di balik pohon pisang di situ. Terus kita bilang aja, enggak itu bukan, itu karung kita bilang karung gitu kan. Itu karung warna putih gitu. Bukan apa-apa gitu. Kita bujuk jalan, akhirnya dia mau jalan lagi. Enggak, kalau nggak salah itu sempat digendong sama si Edos. Ini gue juga masih lupa-lupa ingat ya di situ, karena kemarin juga pas ketemu Arya Sena lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi kita urut lagi ceritanya gitu. Kalau gue sih jujur aja, gue ingat itu pas di saat-saat krusialnya. Itu yang paling gue ingat. Jadi sempat digendong juga sama si Edos gitu. Pas kita setelah masuk ke hutan cemara itu, ke pohon cemara. Jadi itu udah batas perkebunan sayur sama hutan di Gunung Gede gitu. Udah masuk ke situ, kita berhenti, kita baca doa dulu, baru kita lanjut jalan. Si baby ini udah mulai gelisah sebenarnya, dia mulai gelisah. Itu gue sama baby itu masih biasa aja ya. Soal grepe-grepenya ini sebenarnya bukan gue gitu. Waktu yang grepe-grepe di mobil juga, di bis, itu sebenarnya kerjaannya si Edo sama si Arya Sena. Kalau gue dulu masih cuek sama cewek, masih cuek lah gitu kan. Tapi karena tuh cewek nempelnya ke gue terus. Karena mungkin yang dua orang ini tampangnya serem-serem ya. Jadi ini cewek nempelnya ke gue terus ya. Sebenarnya gue sih nggak ngapa-ngapain, beneran nggak ngapa-ngapain. Ternyata ini anak dua mengatasnamakan gue, jadi tangannya karena waktu itu masih polos ya, boleh masih dibilang. Polos, bisa dibilang gue masih umur kalau nggak salah itu 16 tahun. 16 tahun. Sedangkan si cewek ini, si baby ini umurnya udah kuliah sih waktu itu. Dia bilang kuliah di salah satu perguruan salah satu sekolah tinggi ya, salah satu universitas swasta, jurusan sekretaris yang gue ingat nih. Jadi gue sih masih polos-polos aja sama cewek, emang masih nggak, dulu itu masih STM ya, STM kelas 1 nggak salah. Lagi nakal-nakalnya gitu, lagi senang-senangnya tawuran gitu kan. Jadi nggak terlalu ini sama cewek gitu, jadi masih biasa aja. Pas kita ini lanjut cerita lagi ke pas pendakian. Nah pas melewati kali kecil itu nggak ada terjadi apa-apa sih, seingat gue sih masih biasa aja. Cuma si babynya ini udah mulai gelisah gitu, gimana kayak kita dulu awal itu kita nggak tahu kalau dia itu bukan indigo sebenarnya, cuman dia itu bisa dibilang iga jarang. Jadi dia gampang melihat, gampang kemasukan gitu kan. Kita juga dulu nggak tahu gitu. Jadi pas di situ dia udah mulai gelisah. Gak jauh dari kali kecil, berapa meter itu, sekitar 50 meteran ya berarti ya, sekitar 50 meteran. Ketemu jalan landai, ya itu kita bilang tanah merah sekarang ya, tanah merah. Ya, tanah merah itu, sekarang kan jalurnya kan udah nggak lewat situ ya kalau nggak salah, di lewat kiri ya. Dulu kan masih lewat situ jalurnya. Di situ dia minta istirahat, minta berhenti. Dia bilang udah nggak kuat ngelanjutin. Gitu. Akhirnya udah kita sepakat kita istirahat di situ. Kita istirahat, kita buka tenda, kita masak gitu kan. Kita masak buat ngangetin badan, kita bakar api unggun. Dan malam itu nggak ada terjadi apa-apa. Nggak ada maksudnya nggak ada terjadi yang horor ya, yang menegangkan gitu, nggak ada. Nah pas malam tidur ini gue tidur posisi gue di pinggir. Si baby di sini Anto, sini Edros, salah. Di sini Arya Sena, di sini Edros.
Jadi si baby ini di tengah antara gue sama Arya Sena. Gitu kan. Dan saat gue mau tidur, nggak tahu tiba-tiba si baby ini meluk gue, terus megangin bibir gue, terus tiba-tiba dia nyosor gitu ya. Bisa kita bilang nyosor lah gitu. Nyosor Dan itu dalam bentuk apa tuh? ya nyosor ya, nyium ya, maksudnya nyium. Oh gitu. Tiba-tiba dia langsung nyosor gitu, nyium. Dan karena gue dulu masih polos gitu, masih polos, belum kenal hal-hal percintaan gitu, apalagi masalah berkelanjutan begitu gitu. Diam aja waktu itu. Bukannya diem aja, iya, gue ngelawan. Oh, Maksudnya ngebalas. Karena dulu, jadi gini apa? Ya gimana ya, posisi hawa dingin gitu, hawa dingin, dan gue nggak memulai gitu kan, gue nggak memulai, dia yang memulai, ya otomatis ya gue panas juga kan. Yeah. Ya akhirnya ya gue lawan lah gitu kan. Jadi apa ya, terjadilah pergumulan, tapi sebatas itu aja. Oh, sebatas cuman ya raba-rabaan lah gitu. Maaf kalau terlalu vulgar ya. Ya apa-apa. Cuman, ini termasuk konten dewasa. Jadi malam itu setelah itu lama juga sih ya. Ada kira-kira 1 jam gitu. 1 jam tuh begitu, terus gue berhentiin gitu kan, gue bilang udah, gue ngantuk, capek gitu. Akhirnya gue tidur dan dia juga tidur. Nah besok paginya, kalau salah pagi-pagi nih, udah bangun semua, kita masak gitu kan, juga apa, udah kita rembukan lagi bertiga nih, gue, Arya Sena sama Edos. Kita gimana, mau lanjut jalan apa enggak? Si baby katanya udah nggak mau jalan, udah apa, dia nggak bisa ngelanjutin lagi katanya, dia capek, nggak kuat gitu. Akhirnya kita sepakat, gue disuruh jaga baby, si Arya Sena sama Edos naik muncak berdua gitu kan. Muncak berdua sekitar jam 10 pagi, ini yang gue inget ya, sekitar jam 10 pagi. Arya Sena ya, atau Anto ya, kalau gue biasa manggilnya Anto dan Edos muncak gitu kan. Dia muncak, dia lanjutin pendakian, gue ngejaga baby di situ. Dan ternyata emang ini maunya si baby sebenarnya gitu kan. Dia minta ditemenin sama gue. Ya singkat cerita sih, namanya di gunung, di tenda cuma berduaan gitu kan, dan semalamnya habis hot-hotan gitu kan. Jadi masih kurang lah ya. Jadi bukan masih kurang sebenarnya. Sebelumnya sih gue udah nolak, karena gue juga nggak apa ya, masih takut juga ngelakuin hal-hal yang di luar batas. Di luar batas. Menurut gue itu dosa besar gitu kan. Yeah. Itu dosa besar. Dulu gue masih rajin lah, masih rajin ibadah gitu kan. Sebetulnya itu godaan pertama gue. Jadi dia sempat nawarin nawarin ekstasi ya. Ekstasi. Dia itu bawa banyak, 1 kantong. Jadi kalau bisa kita bilang dia itu termasuk BD, termasuk bandar gitu. Bawa banyak, satu kantong, kayak kantong emas itu ya, kayak kantong emas. Itu setengahnya itu isinya butiran itu semua gitu kan. Saya tawarin, mau yang mana, mau paman gober, paman gendut, strawberry, melon, paradise, pokoknya disebutin lah semuanya gitu. Tadinya awalnya gue nolak, tapi dia sedikit maksa, dia minum duluan kan. Terus dia, dong minum juga katanya. Karena kepolosan gue waktu itu ya, itu, akhirnya gue ikut minum. Sebenarnya ini nggak bikin kita hilang sadar sebenarnya gitu kan, tapi kalau yang gue rasakan waktu itu pertama kali gue minum ekstasi itu ya. Jadi yang gue rasakan itu jantung gue ini kayak kencang gitu, jadi kayak detak itu nggak kayak biasanya, nggak normal, dan selalu pengen nggak bisa diam gitu kan. Nggak taunya akhirnya sama dia diajaklah gue bergumul lagi, sempat udah di luar batas ya, maksudnya udah setengah telanjang lah gitu kan, badannya. Itu sampai akhirnya dia minta
Dia minta ini yang gue ingat kata-katanya ini. Baby ingin bercinta. Ini bukannya lagu ya, bukannya syair, bukannya ini ngarang gue. Tapi itu kata-katanya dia. Dia ngomong, baby siap bercinta katanya. Baby ingin bercinta, baby siap. Terus gue diam, gue nolak awalnya, gue nolak, gue bilang bukan saatnya di sini gitu kan, gue bilang awalnya nih. Tapi dia ngerti awalnya pas gue bilang gitu, dia ngerti, dia nggak maksa gitu, tapi dia tetap nyiumin gue gitu kan, tetap bergumul lagi gitu. Ya lama-lama ya udah sampai ke bawah-bawah ya, ini rabanya sampai ke bawah-bawah. Oh berarti maaf, jari udah masuk ke dalam gitu? Udah masuk ke dalam, udah setengah buka sih sebetulnya gitu, udah kancing sleting itu udah kebuka. Ini terlalu vulgar kayak ini cuman ya itu ya maksudnya, setelah ya gue juga udah nggak sanggup nahan gejolak ya, udah nggak sanggup nahan gejolak. Okay. Akhirnya lepas kontrol dan memang waktu itu keadaan ini jantung ini detaknya kencang karena nggak tahu itu mungkin efek itu tadi, efek ekstasi itu tadi ya, obat itu tadi. Akhirnya terjadilah hal yang sebenarnya nggak gue inginkan gitu kan. Itu benar-benar nggak gue inginkan. Akhirnya terjadi hal begitu sampai kita sore sekitar jam 5 kalau nggak salah, jam 5 Arya Sena sama Edos udah turun. Nah yang gue ingat di sini, si Edos tiba-tiba langsung masuk ke tenda, langsung duduk bersila. Ini ya kalau tanyain lagi sama Arya Sena ya, ini gue masih ingat. Jadi dia duduk bersila sambil kayak orang betapa, yang tangannya ini gitu kan. Terus gue tanya kan, terus lu ngapain? Gue bilang, bentar, gue lagi betapa kan. Gue lagi berantem sama jin gitu. Gue lagi berantem gitu. Berantem sama siapa lu? Berantem sama jin katanya. Ya anak ada aja dalam hati gue ya gitu. Ini anak ada aja. Emang Edos itu emang bisa ya, emang dia bisa. Dia juga guru silat. Ya biasalah dia lebih untuk hal-hal begitu dia lebih berani, memang lebih berani. Jadi gue cuekin aja, gue masih bercanda-canda sama si baby. Pas maghrib, ingat gue nih pas selesai maghrib, si Arya Sena ini lagi masak mie atau masak air ya buat teh, gue lupa sih waktu itu. Pokoknya antara lagi masak, lagi duduk bersila gitu kan. Pas selesai ajan maghrib udah mulai agak gelap ya. Gue lagi bercanda sama baby, tiba-tiba si baby langsung berhenti gitu kan. Tiba-tiba langsung keluar tenda. Diri keluar tenda ngarah ke arah jurang. Jadi ya jurangnya sih bukan jurang yang dalam, tapi jurangnya agak inilah gitu kan. Cerukan lah ya. Gitu kan. Ke arah hutan gitu. Melewati si Arya Sena juga, ternyata Arya Sena duduk bersila itu dia lagi katanya menurut Arya Sena ini dia ngeliat banyak sosok-sosok kunti gitu kan yang loncat. Jadi banyak yang turun ke bawah gitu kan. Jadi si Anto sempat duduk sila, sempat baca-baca apa gitu kan. Jadi dia nggak tahu kalau si baby itu lewat. Saking bingungnya gue kenapa tiba-tiba dia keluar tenda gitu kan. Gue tepok si Anto nih, si Arya Sena. Terus itu si baby mau kemana gitu. Si baby ngapain tuh gitu. Ya kenapa tuh gue bilang. Dia sadar, si Arya Sena sadar gitu kan, langsung bangun, langsung loncat. Langsung ditepok lah si baby itu. Langsung ditepok sambil mengucap la haula wala quwata illa billah, seingat gue itu ya. Ditepok itu langsung jatuh, langsung pingsan. Langsung teriak si Anto kan. Gotong gitu kan. Udah kita keluar tenda sama Edos juga. Kita gotong ke dalam. Nah, pertama kali yang dia sadar, yang gue ingat ini, itu bukannya omongan, bukannya apa, tapi ketawa. Suara ketawa. Jadi pas dia sadar, dia melek, langsung ketawa. Gitu ketawanya, ketawa yang gak normal ya. Karena suaranya juga bukan suara si baby. Suara ini, suara ketawanya ini mirip suara nenek-nenek kalau gue bilang gitu. Suara nenek-nenek. Langsung dikunci nih sama Edos sama Antos. Waktu itu kalau salah posisi gue masih di kepala ya, posisi gue di kepala megangin tekuk. Kita kunci kan di tengkuk sini,
di setelah jari jempol ini sama jempol kaki gitu. Setelah dikunci kita tanya-tanya, terus dia marah-marah gitu kan, dia marah-marah, jangan kotorin tempat ini katanya. Terus apa ucapan itu, pokoknya yang gue inget cuma itu aja sih, jangan kotorin tempat ini gitu kan. Si Arya Sena nih sempat tanya ke gue, lu tadi ngapain? Gue nggak ngapa-ngapain, gue bilang gitu, nggak ngapa-ngapain, lu jangan bohong katanya. Yang nggak ngapa-ngapain banget, gue bilang gitu kan, cuma dikit-dikit doang, gue bilang gitu kan. Oh ya udah katanya, udah lu ambil wudhu katanya. Nah gue ambil wudhu nih, gue lepas, tukar posisi, jadinya Arya Sena langsung ke posisi tengkuk. Jadi gue setelah ngambil wudhu, gue langsung suruh megangin jempol kaki. Pakai jempol kaki gini, ini si Arya Sena seperti lepas. Jadi nggak tahu dia sengaja atau nggak sengaja. Jadi dilepas, pas dilepas langsung bangun, langsung ke arah gue gitu kan, langsung ke arah gue gitu dengan muka yang mata melotot, yang marah gitu. Gue masih megangin jempolnya itu, masih megangin jempolnya. Jadi gue baca itu emang nggak mempan, maksudnya nggak ada reaksi apa gitu. Langsung dipegangin lagi sama Arya Sena sama Edros, langsung diterbahin lagi, baru kita komunikasi di situ. Kamu siapa? Tanya. Akhirnya dia bilang, saya penghuni daerah sini. Ini suaranya nenek-nenek. Dulu kita belum tahu nih, gue juga belum tahu ya kalau nenek-nenek itu yang wujudnya seperti apa waktu itu. Dia bilang, saya penghuni daerah ini gitu kan. Saya nggak mau tempat daerah saya dikotorin. Saya nggak mau daerah, pokoknya itu yang gue inget sih. Pokoknya yang paling gue inget itu cuman itu aja gitu kan, yang paling gue inget. Setelah kita komunikasi, akhirnya kita ya udah, kita janji kita nggak bakal berbuat hal yang di luar ini lagi gitu kan. Kita nggak akan ngotorin tempat ini lagi gitu. Dengan perjanjian seperti itu, akhirnya dia mau keluar. Iya, saya keluar. Dan yang seingat gue ini ya, itu api unggun di luar itu lagi gede. Lagi gede-gedenya, karena kan kita kan biasa bakar api unggun kan dari ranting kecil dulu. Yang di bawah. Jadi pas udah ke atasnya udah kayu-kayu besar kan. Jadi api unggun pas lagi besar-besarnya, dia bilang dia janji mau keluar, kita lepas kuncian. Langsung bes kayak ada angin. Dan kita kan buka tenda nih. Kita buka tenda, maksudnya biar dia keluar ya gitu. Kita buka tenda, ya silakan keluar gitu. Dia keluar, bes. Api unggun yang lagi besarnya itu kayak diputerin angin gitu. Bes, langsung mati. Api unggun yang segitu gedenya langsung padam gitu kan. Ya itu udah di luar logika sebenarnya sih, di luar logika kita, karena angin sekencang apapun nggak bisa, namanya api unggun lagi besar begitu bisa langsung mati gitu. Iya, betul. Langsung mati, bes. Jadi kita langsung diem bertiga, langsung tutup tenda. Kebetulan emang gue yang posisi di depan pintu tenda gitu kan. Jadi gue yang nutup pintu tenda pelan-pelan gitu. Langsung diem. Langsung tatapan kita bertiga gitu kan. Terus yang Anton nanya lagi, lu ngapain sih tadi sama ini? Akhirnya gue ngomong, ya gue habis ini gitu. Wah lu, percuma aja gue suruh wudhu. Ingat sih gue kata-kata, percuma aja gue suruh wudhu, gak bisa ngabisin air gitu. Nggak pantasan aja dibacain kagak mempan gitu. Emang bener gak mempan gue bacain juga. Gak ada reaksi apa-apa. Setelah gak lama kemudian ya, berapa menit kemudian, sadarlah si baby bangun. Dia bangun. Tadi baby ketiduran ya, ngomong begini, ngomong begitu. Tadi baby ketiduran ya kan. Iya tadi baby ketiduran. Nah, gue ngomong gitu kan. Terus dia diem, gak tahu tiba-tiba dia nangis. Tadi baby mimpi ketemu nenek pakai baju hitam, ada tusuk kondenya katanya, pakai tusuk konde katanya. Nah ini sosok ini nih yang sering gue lihat dari awal gue ngedaki sama Arya Sena gitu kan, sampai terus-terusnya itu gue sering diganggu sama nenek ini gitu kan. Dan itu ya pas dia bilang begitu, gue langsung tatapan sama Arya Sena kan. Istilahnya kita dalam hati ya kita sama-sama ngomong mungkin ya gitu. No, ini nenek yang itu gitu kan, yang sering gangguin kita. Terus dia nangis, sudah kita ini, cuma mimpi gitu kan. Cuma mimpi aja, Beb, nggak apa-apa gitu. Udah istirahat aja dulu. Itu dia nggak tidur lagi. Jadi setelah habis Isya, ini yang gue ingat ya habis Isya. Wah agak lama lah, kita jam 8 sampai jam setengah 9 gitu.
benar-benar lagi bercanda nih, lagi bercanda sama Bibi, lagi bercanda tepok-tepokan gitu, bercanda tepok-tepokan. Tiba-tiba dia diem, kayak orang beku, terus matanya langsung lain nih, matanya tuh langsung berubah gitu kan, dan raut mukanya juga langsung berubah. Gue udah feeling udah gak enak gitu. Tiba-tiba dia nyekek gue, tiba-tiba dia tuh kayak nyekek. Tapi gue sih jujur ya, demi Allah, gue maksudnya saat itu gue tuh nggak ngerasa kayak dicekek. Jadi gue tuh nggak ngerasa dia tuh nyentuh gitu, tapi posisi dia nyekek gitu kan, posisi dia nyekek.